Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam video lecture. Kali ini saya akan coba membantu memperjelas, mudah-mudahan bisa memperjelas sedikit mengenai bidang Hodge dan juga mekanisme persalinan, hubungannya dengan mekanisme persalinan. Sebetulnya sih kalau bidang Hodge kalian sudah pada tahu sebetulnya ya, cuma kadang mesti diingatkan lagi. Nah, nanti sebelum kita masuk ke mekanisme persalinan, saya akan tunjukkan dulu sedikit mengenai bidang Hodge. Mohon maaf, ini panggul yang ada ini sudah agak rusak. Mudah-mudahan tetap tidak mengurangi pemahaman kalian dalam memahami bidang Hodge ini. Ya. Nah, kita akan lihat dulu panggul ya. Yang mesti kalian bayangkan kalau untuk panggul adalah ini kan panggul nih ya, ini kan panggul. Nah, ini kan posisinya ada di sini tah ya, posisinya itu ada di sini, di area abdomen bagian bawah gitu. Nah, posisinya akan seperti ini, berarti nanti kalian bayangkannya ini seperti itu gitu ya, berdiri tegak kayak begini. Dalam saat posisi kita berdiri, panggulnya ya kayak begini gitu ya. Nah, ini adalah bidang-bidang panggul ya. Saya sih tidak akan menjelaskan satu persatu karena ini harus dihafalkan. Kalau untuk anatomi, saya hanya akan mengingatkan kembali mengenai bidang Hodge. Yang pertama adalah Hodge 1 ya. Hodge 1 ini ya, Hodge 1 ini sejajar dengan pintu atas panggul. Pintu atas panggul itu kan yang ini ya, nih lubang awal ya kan, sejajar dengan pinggir atas simfisis. Ini tuh di sini harusnya ada ini nih, ligamen yang seperti ini nih ya, sejajar dengan pinggir atas simfisis ya, di sini ya. Linea innominata, linea itu line garis gitu ya, linea innominata, lalu sayap sakrum ke sini sampai ke promontorium di sini. Ini harusnya ada ligamen tapi copot nih ya, sampai ke promontorium di sini. Nah, ini lingkaran ini nih, nah ini adalah Hodge 1 ya. Sekarang kita turun sedikit ke Hodge 2. Hodge 2 itu sejajar dengan Hodge 1, terletak setinggi bagian bawah simfisis. Pinggir bawah simfisis itu yang ini. Nah, berarti sejajar ke sini. Ya. Itu. Yang penting kalian tahu patokannya. Karena sisanya akan menjadi satu garis lurus. Ya. Di sini. Lalu setelah itu ke Hodge 3. Hodge 3 itu sejajar dengan Hodge 1, Hodge 2, tapi dia terletaknya titiknya itu ada patokannya yang namanya spina ischiadica. Spina itu tonjolan. Nah, berarti cari tonjolan yang sedikit di bawah ini tadi, pinggir bawah simfisis. Tonjolannya ada kurang lebih sekitar di sini. Mudah-mudahan terlihat ya. Nah, di sini. Ini spina ischiadica. Hodge 4 itu sejajar dengan Hodge 1, sejajar dengan Hodge 2, ini yang pinggir bawah simfisis. Sejajar dengan Hodge 3 yang spina ischiadica ini. Tapi titik pusatnya dia ada di setinggi koksigis atau di sini, os kokse ya, atau tulang duduk. Nah, itu mengenai Hodge ya. Saya ulangi sekali lagi. Hodge 1 sejajar pintu atas panggul, pinggir atas simfisis. Hodge 2 sejajar dengan pinggir bawah simfisis. Ya, sejajar di sini tah, ke sini terus ke belakang. Hodge 3 sejajar dengan
spina ischiadica. Sini nih. Spina ischiadica. Ya. Hodge 4 itu titiknya ada di koksigis, di dasar panggul. Nah, ketika seorang ibu dalam posisi melahirkan, ya, ketika seorang ibu ada dalam posisi yang melahirkan, kan kalau berdiri panggul itu kayak begini. Kalau dia posisinya adalah dorsal recumbent atau semi volar atau setengah duduk, panggulnya akan menjadi begini. Nah, makanya bayi akan keluar dari sini. Ya, sekali lagi, bayangkan ya, karena kalau hubungannya sudah dengan panggul, hubungannya sudah dengan mekanisme persalinan, kita tuh jadi jago ngehayal. Karena memang ini bidang hayal, tidak bisa kita lihat real kayak misalnya demam gitu ya, kita raba panas gitu, atau misalnya tidak bisa kita bayangkan lihat nyata, oh stria gravidarum itu kayak begitu, nggak bisa. Ini kita tetap kita harus menghayal, tapi paling tidak kalian paham apa yang kalian hayalkan. Nah, sekali lagi ngebayanginnya begini, kalau posisi ibunya seperti saya sekarang ini sedang berdiri atau sedang duduk, panggul itu posisinya begini. Nah, gitunya. Posisinya akan begini. Tapi kalau misalnya ibunya sedang dalam posisi melahirkan, posisi melahirkannya adalah dorsal recumbent, ya, atau setengah duduk, posisi panggulnya akan menjadi begini. Sebentar, saya takut patah ini. Posisi panggulnya akan begini. Nah, kan posisi ibunya gitu tuh. Ya, makanya bayi ini keluarnya dari sini, bukan dari sini, bukan dari bawah. Jadi jangan dibayangkan ekspulsi itu dari sini, nerobos perineum kalau di sini, tapi ada di sini. Vulva itu ada di sini, gitu ya. Vulva itu ada di sini nih, bukan di bawah sini, karena kan posisinya lagi begini, dorsal recumbent. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahapan mekanisme persalinan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah cardinal movement. Kenapa ibu melahirkan itu akan ada yang namanya mekanisme persalinan? Ibaratnya begini, sebentar saya ambil bayinya dulu ya. Nah, ini bayi nih, ya, ini bayi. Posisi bayi kan begini. Anggaplah posisi ibunya lagi duduk atau lagi berdiri. Berarti kan begini ya. Posisi bayi itu akan begini tangan, gitu kan? Ya, kalau ibunya menjadi dorsal recumbent berarti jadi begini. Nah, gitu tuh. Kenapa harus ada cardinal movement atau mekanisme persalinan? Coba kalian perhatikan, ya. Kalian perhatikan tulang panggul ini keras. Ya, lihat, walaupun ada bagian-bagian lunak seperti ligamen dan otot, tapi sebagian besar kan tulang panggul ini, ya namanya tulang, dia keras. Nah, untuk sampai ke vulva, bayi bisa dilahirkan, bayi ini harus mencari jalannya sendiri. Makanya dia harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan panggulnya ibu. Dia harus bisa mencari jalan, ya. Dia harus bisa mencari jalan untuk bisa keluar dari panggulnya ibu. Itu juga salah satu alasannya kenapa tulang kepala bayi dibuat agak lunak. Sekarang kebayang nggak sama kalian, ya? Tulang yang keras seperti ini ketemu tulang yang keras juga nih, tulang kepala, nggak akan bisa lewat. Keras ketemu keras, pecah semuanya. Harus ada yang mengalah. Yang mengalahnya siapa? Ya ini, kepala bayi. Makanya dibuatnya, diciptakannya ini, dia kan kartilago ya, tulang agak rawan, tulang rawan yang agak lunak, agar saat melewati panggul ibu dia bisa sedikit menyempit, dia bisa melebar kembali gitu ya, masih bisa mobile atau bergerak-gerak gitu ya. Itu tujuannya untuk cardinal movement. Baru nanti setelah dia lahir ya, di luar uterus, barulah tulang kepalanya menjadi keras seperti kita.
gitu ya. Itu salah satu tujuannya ya. Nah, tulang panggulnya sendiri, nih ini karena di sini copot nih ligamennya ya. Di sini tuh ada ligamen nih. Nih, di sini ada ligamen. Ligamen yang bentuknya kayak begini nih, yang bentuk-bentuk lunak. Untuk apa? Agar dia bisa sedikit melebar. Sedikit melebar ketika kepala janin melewati panggulnya. Jadi ibaratnya memberikan jalan ya sedikit gitu ya. Karena agak nggak kebayang juga ya kalau misalnya panggul ibu bisa melebar begitu hebat gitu. Aduh, nggak kebayang deh bentuknya kayak apa. Memang yang lebih terbayang adalah kepala janin yang bisa sedikit mengecil, nanti melebar kembali, mengecil, melebar kembali untuk menyesuaikan dengan panggul ibu. Kenapa harus bayi yang menyesuaikan? Itu tadi sudah. Sekarang kita ibaratkannya seperti ini. Kalian mau lewat pintu gitu ya, ini mau lewat pintu. Pintunya kecil, cuma setinggi leher kalian. Tapi kalian harus lewat pintu itu. Apa yang harus kalian lakukan? Pintunya yang ditinggiin atau kalian yang menunduk agar bisa melewati pintu itu? Pastinya kalian kan yang harus menunduk melewati pintu itu. Nah, itu namanya cardinal movement. Menyesuaikan diri dengan rongga atau pintu yang ada agar bisa lewat keluar. Bukan pintunya yang jadi ditinggiin, kelamaan jadi tukang bangunan dulu kalau kayak begitu. Kan gitu, ya. Nah, itulah cardinal movement intinya. Nah, tahapannya, tahapan cardinal movement ini ada mulai descent, fleksi, engage, putaran paksi dalam, lalu ekstensi, putaran paksi luar, putaran paksi luar, lalu ekspulsi. Ada 7 tahapan. Tapi tolong diingat, beberapa tahapan terjadi secara bersamaan. Tidak melulu setelah descent itu fleksi, setelah fleksi harus engage, setelah engage ada beberapa tahapan yang memang terjadi bersamaan dan terus-menerus sampai dia menemukan jalan keluarnya. Nanti akan kita lihat ya. Nah, ini kebetulan si panggul ini ada kepalanya nih. Mudah-mudahan bisa membantu. Ingat posisinya, posisi si panggul seperti ini ya. Nah, gitu tah. Nah, saya akan berdirikan sedikit biar kelihatan doang sama kalian. Nanti akan saya mobilekan ya. Ya, ini kita akan posisikan seperti ini harusnya nih. Ya, tapi karena nggak akan kelihatan, jadi saya coba turunkan dulu aja. Gini. Nah, ini kan ada kepalanya ya. Descent, ya, fase yang pertama atau descent itu artinya kepala turun ke panggul. Descent ini berbarengan dengan fleksi. Masih ingat fleksi? Posisi fleksi itu dagu mendekati toraks, ya kan? Kalau ada di bayi, dagu mendekati toraks. Tapi jangan dibayangkan sekaligus fleksi, set gitu begitu, enggak. Dia terjadi begitu pelan-pelan, begini, sampai akhirnya fleksi maksimal. Dan itu berbarengan dengan descent, berbarengan dengan turunnya kepala ke panggul. Nah, posisi bayi ya, posisi janin, kalau di dalam uterus itu namanya masih janin. Posisi janin saat turun ke panggul kurang lebih itu seperti ini. Nah, gitu kan. Kepala janin turun dengan sutura sagittalis melintang, kan begitu. Sutura sagittalis itu yang mana? Nih, sutura itu adalah pertemuan 2 buah tulang tengkorak yang akan menciptakan satu garis, itulah yang disebut sutura. Jadi sutura itu bukan organ. Ya, salah kalau kalian mempersepsikan sutura itu organ. Sutura itu adalah garis yang tercipta, mau yang ini kek, mau yang ini kek, mau yang ini ataupun yang di belakang, hasil pertemuan 2 buah tulang. Yang paling besar suturanya di kepala bayi itu adalah sutura sagittalis. Ini sutura sagittalis ya, terpotong sedikit oleh ubun-ubun kecil. Nah,
Dia turun ke panggul, sutura sagittalis turun ke panggul dalam keadaan melintang. Kalau melintang itu berarti arah jam 3 ke jam 9 kalau jam dinding ya. Arah jam 3 ke jam 9. Dia turunnya melintang. Kenapa harus melintang? Kenapa nggak begini aja turunnya? Kenapa nggak suturanya anterior posterior? Anterior depan, posterior belakang, melintang ya. Ingat-ingat melintang itu atau transversal. Ya, transverse, melintang. Kenapa nggak anterior superior aja? Bagian panggul paling atas atau pintu atas panggul, bagian paling lebarnya adalah yang melintang. Jadi bagian paling lebar ketemu bagian paling lebar, dia harus ngikutin. Kalau misalnya dia turunnya dalam keadaan anterior posterior, nggak muat. Makanya harus dalam keadaan melintang. Arah jam 3 ke jam 9. Kalau pakai kepala yang ini begini. Jadi ya, posisi janinnya begini. Sekali lagi. Nih, kakinya tuh gitu kan ya. Gitu ya. Gitu. Gitu. Nah, dia turun, ini maaf ya, saya luruskan kembali ininya karena susah meganginnya. Nah, dia turun dalam keadaan melintang seperti ini dengan sedikit fleksi. Gitu. Sedikit pelan-pelan. Descend atau penurunan kepala gitu ya, kepala turun dengan sedikit fleksi. Terus turun begitu. Itu udah descend dan fleksi. Ya, sutura sagittalis turun dalam keadaan melintang dan sedikit fleksi. Terus turun. Sampai sini mudah-mudahan bisa difahami. Bisa dibayangkan lah paling enggak. Nah, kan gini berarti. Ya. Lihat kalau misalnya dia jatuh, kalau misalnya dia anterior posterior. Ya, kalau dia anterior posterior tuh enggak muat. Ya kan? Enggak muat. Makanya harus melintang nih sutura sagittalis. Ya, makanya harus melintang. Gitu. Dia turun dengan sedikit fleksi, dagunya ini. Nih, kan ini mata, hidung, berarti ini dagu. Dadanya kan berarti ada di sini. Kan gini ya. Bayangin ya, harus sambil bener-bener ngebayangin, Pak. Berarti kan dadanya di sini. Ingat, fleksi itu adalah dagu mendekati dada. Berarti posisi kepalanya adalah begini. Gitu kan. Ya. Atau kalau pakai badannya dia begini. Ini dengan sedikit fleksi. Terus gitu ya. Nah. Gitu. Ya, sama kan? Nah, berarti dia sedang melakukan 2 tahap nih. 2 tahap antara descend dengan fleksi. Terus dia descend sampai ke dasar panggul, dia descend. Dan sambil terus melakukan fleksi sampai lama-lama posisinya akan menjadi seperti ini, fleksi maksimal. Ya. Nah, ketika kan begini nih posisinya, ceritanya turun, descend terus. Ketika sutura sagittalis ini sejajar dengan Hodge 3, masih ingat Hodge 3 tadi di mana? Hodge 3 teh sejajar dengan spina ischiadica tadi dia. Di sini tuh. Ya, ketika sutura sagittalis ini sejajar dengan spina ischiadica di sini, nih lihat jari saya yang di bawah ya. Sejajar di sini, itulah yang dikatakan engage. Engage, Bu, kok engage ya? Kalau bahasa Inggris kan engage itu tunangan. Ya kan, engagement itu kan tunangan. Memang ini bertunangan, tunangan itu artinya apa? Dikhitbah, diikat gitu. Apa yang diikat? Kepala diikat oleh panggul. Kepalanya bertunangan dengan panggul. Kenapa saya bilang bertunangan? Ini mah bahasa saya aja sih sebetulnya mah. Jembatan keledainya gitu. Engage itu tunangan, tunangan itu diikat, udah nggak boleh kemana-mana. Nah, kurang lebih kan segini nih. Sutura sagittalisnya sejajar dengan spina ischiadica, dia udah nggak bisa kemana-mana.
Nah, itu yang dikatakan dengan engage. Ya, jadi engage itu bukan ada di sini, tidak. Sutura sagittalis sejajar dengan spina ischiadica, barulah dikatakan engage. Setelah itu, barulah terjadi putaran paksi dalam. Putaran paksi dalam baru bisa dilakukan kalau sudah engage. Itu salah satu syarat utamanya. Kalau dia belum engage, dia belum bisa melakukan putaran paksi dalam atau internal rotation. Ya, belum bisa. Kenapa? Ruangannya nggak muat di panggulnya untuk muter. Ya, coba sekarang bayangkan di sini muter, nggak muat tuh, mentok. Bagian tengah panggul, bidang tengah panggul itu yang luas itu adalah anterior posterior, kan tadi gini. Bagian atas panggul, yang pintu atas panggul ini luasnya kan transverse atau melintang. Sementara di bagian tengah yang luasnya itu adalah anterior posterior. Itu makanya kan sutura sagittalis itu sutura terluas di kepala janin. Luas harus ketemu dengan luas. Ketika di atas karena ini melintang, dia harus miring, harus melintang juga. Ketika nyampe ke bidang tengah atau sudah engage, dia harus berputar. Berputar untuk menyesuaikan ke bagian luasnya juga. Bidang tengah panggul itu yang luasnya adalah anterior posterior, depan dan belakang. Makanya si sutura sagittalis harus bisa berputar depan dan belakang agar bisa ketemu bagian luasnya juga. Itu kenapa janin harus melakukan putaran paksi dalam. Nah, ibaratnya kayak gini. Nih, ya. Nah, kan gini, melintang. Lalu setelah itu sambil sedikit fleksi ya, descend sambil sedikit fleksi. Ketika sutura sagittalis ini sejajar dengan spina ischiadica, dia engage, kan udah nggak muat nih ruangannya untuk melintang terus. Dia harus muter gitu ya, dia harus muter. Itu yang namanya putaran paksi dalam. Kalau dia belum engage, dia nggak akan bisa muter, nggak cukup ruangannya. Nah, sekarang ini anggaplah di dalam panggul ya, karena nggak muat. Kan gini posisinya, descend sedikit fleksi gitu kan ya, sejajar, sutura sagittalis sejajar dengan spina ischiadica, dia menjadi yang dikatakan dengan engage. Ya. Setelah engage, dia melakukan putaran paksi dalam. Muternya ke arah mana? Muternya itu ubun-ubun kecil, nih ya. Ubun-ubun kecil janin harus muter ke arah depan, ke arah simpisis. Jadi ini mah kita berbicara yang normal-normalnya saja ya. Nah, begini kan? Ya, begini nih. Ini kan ubun-ubun kecil nih. Ya. Ubun-ubun kecil sekarang kan masih ada di sini, di arah jam 3 atau arah jam 9. Dia harus muter ke arah jam 12, ini depan nih, arah jam 12. Promontorium itu arah jam 6, di bawah. Ini harus muter ke sini. Ya, Ini lihat label yang putih ini yang saya tunjuk. Ini ubun-ubun kecil. Ya, dia harus berputar, makanya dia harus rada fleksi. Tuh lihat posisinya kan begini. Tuh, rada fleksi kan, makin fleksi tuh. Dia harus berputar dari arah jam 9 ini ke arah jam 12, ke simpisis pokoknya patokannya. Tuh, lihat. Berputar kan ke sini. Gitu. Jadi kalau posisi panggul ibu dalam keadaan dorsal recumbent gitu kan, penampakannya akan seperti ini. Nih, turun dalam keadaan, lihat putaran. Ini ubun-ubun besar, ini ubun-ubun kecil. Nih ya, ubun-ubun besar. Dia turun ya, descend sambil sedikit fleksi. Ketika sutura sagittalis sudah sejajar dengan spina ischiadica, itu yang dikatakan engage. Barulah dia mengadakan putaran paksi dalam, di mana occiput berputar ke arah simpisis ke depan. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Apakah berputarnya shot gitu begitu? Enggak, pelan-pelan. Itu makanya kalian diajarkan kalau pas PD ubun-ubun kecilnya ada di mana.
Ingat, kiri dan kanan itu tergantung posisi ibu, bukan posisi kita. Ya. Jadi kalau misalnya ini anggaplah saya pasien kalian. Saya pasien kalian yang sedang melahirkan, berarti kan kalian menghadap ke saya. Ya. Kalau saya bilang kiri depan, berarti kirinya kiri saya, bukan kiri kalian yang meriksa. Kanannya juga kanan saya, bukan kanan kalian yang meriksa. Ya. Depan itu antara jam, kalau dibikin jam itu antara jam 3 atau jam 9 ke arah jam 12 itu depan, Pak. Antara jam 3 itu berarti yang ini. Antara jam 3 atau jam 9 ke arah jam 12. Kalau antara jam 3 dan jam 9 menuju ke jam 6 itu namanya kiri belakang atau kanan belakang ke promontorium. Jadi kalau depan patokannya simpisis. Kalau bayanginnya gini, kalau kiri depan itu antara jam 10 sampai jam 11. Antara jam 1 atau jam 2. Kalau kanan depan berarti jam 10 atau jam 11. Nah, ada di sini tah. Kanan, kiri depan. Kalau kanan belakang itu antara jam 7 jam 8 ya. Kalau kiri belakang itu antara jam kalau kanan belakang itu antara jam 7 sama jam 8, kalau kiri belakang antara jam 4 sama jam 5 ke arah promontorium kalau belakang itu. Nah, yang normalnya si janin ini berputar ke arah depan. Si ubun-ubun kecilnya loh yang muter ya. Muter ke arah depan. Kalian jangan ngebayangin si puteran ini akan sama badannya. Enggak sama badannya. Jadi kalau dia begini, yang muter ininya doang, ininya masih bahunya akan pabelit gitu, tak akan menjadi gitu. Jadi kalau dibayangkan dengan tubuh kita ya, misalnya ini kepala nih, kan dari sini berarti arah jam 3 kan, atau jam 9 gitu ya. Ubun-ubun kecil, badan kan ikut begini nih, ya kan, badan bayi kan begini. Terus dia berputar ke arah depan. Nah, ini cuma ininya doang segini, bahu mah tetap begini. Terus gimana Bu lahirnya? Ya itu nanti ada putaran paksi luar kan. Ya nanti kita gambarkan. Jadi yang jangan dibayangin sama badannya bayi ikut muter begini, enggak. Hanya sampai sini aja nih, sekitaran sini. Jadi yang muter itu hanya kepala. Yang bagian kerasnya aja. Gitu. Balik lagi ke sini, tadi kita ulangi lagi, descend, sedikit flex, descend ya, sutura sagittalis melintang, sedikit fleksi, lalu dia berputar, lihat ubun-ubun kecil ya, berputar ke, nih telunjuk saya, ini ubun-ubun kecil, berputar ke arah depan, ulangi lagi. Descend, turun sambil sedikit fleksi. Ketika sudah sutura sagittalis sudah sejajar dengan spina ischiadica, dia dikatakan engage, barulah di situ dia putaran paksi dalam. Ubun-ubun kecil berputar dari melintang atau transversal ke arah depan atau ke arah simpisis. Gitu. Nah, sekarang bayangin. Ini kan panggulnya begini, ya kan? Panggulnya begini. Ingat kata saya tadi, vulva itu adanya di sini. Nah, di dia. Bukan di sini. Kan posisinya lagi dorsal recumbens. Di sini. Jadi kalau vulvanya ada di sini, ya, bayangin ya. Kalau vulvanya ada di sini, terus dia ubun-ubun kecil gini, udah nggak descend lagi, dia agak nanjak, itu yang disebut dengan ekstensi, bahwa dia akan mengikuti kurva jalan lahir
dengan menanjak. Nah, gitu. Ya kan? Terus habis ekstensi apa? Lahirlah berturut-turut dahu, sorry gini berarti. Muternya. Gini ya. Ubun-ubun kecil. Gimana tadi kok saya jadi lupa? Bentar. Sini kan, melintang. Sorry, posisinya salah dari awal. Melintang, lalu ubun-ubun kecil mengarah ke arah depan, ya, ubun-ubun kecilnya ini mengarah ke arah depan gitu kan. Terus akhirnya nih vulva di sini tah. Ya. Vulva di sini terus akhirnya dia menanjak mengikuti si kurva vagina. Lahirlah berturut-turut dahi, alis, gitu ya, dahi, alis, hidung, mulut, begini posisinya. Masalahnya ingat tadi ada putaran paksi dalam. Jatuh. Putaran paksi dalam kan gini tah. Ini saya rada paksakan ya dikit, mudah-mudahan nggak rusak. Kan gini tah, gitu tah, muter ke arah depan. Ubun-ubun kecil gitu, badannya masih begini, tuh tangannya masih di sini, lahirlah berturut-turut, copot kepalanya, gitu, badannya masih begini, nah ikut sedikit begini, ya, melintang begitu. Nah, sekarang yang harus diingat lagi adalah apa ya, copot, aduh. Nah, sekarang yang harus diingat lagi adalah kalau kalian bayangkan vulva ya, yang luas itu anterior posterior apa melintang? Anterior posterior kan, bukan melintang. Kalau melintang berarti vulvanya jadi miring. Makanya vulva itu kan berdiri ya. Kalau kalian lagi vulva hygiene, vulva berdiri kan, belum pernah nemu kan vulva miring. Ya kan? Bagian luasnya adalah anterior posterior. Nah, tadi kan posisi bayinya agak begini tah. Nah, gitu tahnya. Nah, dia kan lahir nih begini. Si bahunya karena bagian luasnya ini agak melintang nih, bahunya sedikit, sementara kepala mah udah begini. Si bahunya agar dia bisa keluar dari vulva, dia harus berputar. Si kepalanya nih, agar bahunya bisa anterior posterior. Jadi ibaratnya begini. Jadi ibaratnya begini, ubun-ubun kecil dari melintang ke arah depan gitu ya, gitu, bahu ikut sedikit sampai akhirnya ekstensi, lahir kan begini, lahirlah dahi, alis, hidung, mulut, begini. Bahunya masih begini nih, bahunya masih kayak begini, sementara kita tahu vulva itu yang luasnya anterior posterior. Setelah kepala, bahu menjadi benda keras nomor 2 yang harus menyesuaikan diri dengan jalan lahir. Makanya ada putaran paksi luar di mana kepala harus berputar seperti ini agar bahunya bisa lewat ke vulva gitu. Itu yang namanya putaran paksi luar. Dari begini ini tah, barulah dia bisa lahir, barulah ekspulsi, pengeluaran dari seluruh badan janin. Gitu kurang lebih yang namanya cardinal movement. Mudah-mudahan sih bisa rada membantu membayangkan ya, karena memang betul-betul bidang khayal. Jadi kalau saya gambarkan secara keseluruhan sebenarnya pendek ya, kurang lebih kayak begini. Nih kalau disatukan tanpa dipotong-potong,
Ingat posisinya begini, ya. Kepala janin turun atau descend dengan sedikit fleksi dalam keadaan sutura sagittalis melintang. Masuk ke dalam PAP, terus turun dan terus sambil melakukan fleksi. Ketika sutura sagittalis sudah sejajar dengan spina ischiadica, itulah yang dikatakan engagement atau engage. Ketika kepala janin sudah engage, barulah dia bisa melakukan putaran paksi dalam, di mana ubun-ubun kecil berputar ke arah simfisis atau ke arah depan atau ke arah anterior. Tah, gitu. Setelah melakukan putaran paksi dalam, dia mengikuti kurva jalan lahir karena vulvanya ada di sini yang agak menanjak. Makanya ekstensi itu kebalikan dari fleksi. Kalau fleksi mah dagunya mendekati torak, kalau ekstensi mah dagunya menjauhi torak. Jadi yang tadinya begini dia menengadah. Dia menjadi begini. Tah, lahirlah berturut-turut dahi, alis, mata, hidung, mulut, dagu. Masalahnya si bahu masih ada di sini melintang. Sementara vulva bagian terluasnya adalah anterior posterior, bukan melintang. Jadi bahu karena dia bagian keras nggak bisa terlalu fleksibel, dia harus berputar juga ke arah anterior posterior. Terjadilah putaran paksi luar seperti ini agar bahunya bisa menjadi anterior posterior. Barulah terjadi ekspulsi atau pengeluaran seluruh badan janin. Kalau pakai bayi yang sebenarnya seperti ini, pantung bayi maksud saya yang lengkap, ya. Janin turun dalam keadaan sutura sagittalis melintang, descend dengan sedikit fleksi, gitu ya. Setelah sutura sagittalis sejajar dengan spina ischiadica, itu yang dikatakan engage, dia mengadakan putaran paksi luar, yaitu ubun-ubun kecil mengarah ke arah simfisis, ya. Nah, setelah putaran paksi dalam itu selesai, dia akan ekstensi mengikuti kurva jalan lahir, ya. Ini sebetulnya badan yang bawahnya nggak terlalu ikut muter, cuman bahunya aja yang sedikit ikut memutar. Lalu dia lahirlah berturut-turut. Setelah ekstensi, lahir berturut-turut dahi, alis, mata, hidung, mulut, dagu. Setelah itu, nih, gitu. Nah, kan bahunya masih melintang sehubungan dengan vulva yang luasnya itu adalah atas bawah atau anterior posterior. Dia harus berputar dulu agar bahu bisa lewat, karena bahu itu bagian keras, nggak bisa terlalu fleksibel kayak badan yang lain. Akhirnya dia mengadakan putaran paksi luar. Nah, bahunya anterior posterior. Setelah itu barulah ekspulsi atau pengeluaran badan janin. Itu kurang lebih penjelasan singkat saya mengenai mekanisme persalinan. Mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk lebih memahami bidang khayal ini. Kalau kalian sudah paham ini, kalian akan paham mengenai kelainan letak. Kelainan letak, kenapa ada letak muka, ada letak dagu. Ya itu tadi, berarti dia kalau letak muka ya, mukanya yang turun di pintu atas panggul, gitu. Kalau yang normal mah begini, ini mah gini. Kebayang nggak? Makanya kalau yang pada letak muka suka pada biru-biru mukanya karena kebentur-bentur oleh tulang ibu. Ya, ini letak muka. Kalau ada letak dahi, dahinya yang turun. Gitu. Bu, ada yang namanya POP. POP itu posterior occiput persistent. Jadi ubun-ubun kecilnya bukan berputar ke depan, berputarnya ke belakang. Akibatnya apa? Bayinya lahirnya telentang. Bukan telungkup seperti ini, tapi dia telentang. Itu ada yang seperti itu. Gitu, ya. Itu yang bisa saya tambahkan atau saya bantu jelaskan mengenai mekanisme persalinan dan juga bidang Hodge. Mudah-mudahan bisa membantu kalian memahami bidang khayal ini. If there's any question,
you can kindly ask me, boleh lewat WA, ataupun kita bisa share lewat SMS, WA, ataupun media yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.